Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Ramli Syakir MSI selaku penjabat Bupati Aceh Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Tenggara, terutama yang tinggal di area pinggiran sungai dan wilayah rawan longsor, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrim saat ini. Karena intensitas hujan yang tinggi yang disertai petir dan angin kencang dapat berpotensi menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Kemudian kami juga menghimbau kepada para camat, penghulu, dan seluruh jajaran perangkat RT agar memantau wilayah kerjanya masing-masing dan segera memberikan laporan dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD jika terjadi bencana banjir, longsor, dan bencana lainnya ke nomor HP 0821 3880 4880. Demikian himbauan ini yang disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Aceh Tenggara, Sekda Kabupaten Aceh Tenggara, beserta rombongan Forkompimda melakukan peninjauan ke beberapa lokasi potensi banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa 1 November 2022. Melihat cuaca ekstrim dengan intensitas curah hujan yang tinggi, menyebabkan Sungai Alas yang merupakan sungai terpanjang di Aceh yang dimiliki Kabupaten Aceh Tenggara ini menjadi semakin deras dan debit air yang meningkat sehingga menyebabkan air meluap ke lahan pertanian masyarakat hingga perumahan masyarakat. Air juga menggerus daerah-daerah pinggiran sungai sehingga menyebabkan tanahnya menjadi amblas. Adapun beberapa lokasi yang dikunjungi rombongan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara meliputi Desa Napang, Kecamatan Badar, Desa Kuning, Kecamatan Bambel, Desa Tempayung, Kecamatan Bambel, Kutelengat, Kecamatan Bukit Tusam, dan Desa Uning Sidulur, Kecamatan Babul Rahman, Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah melihat lokasi, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta stakeholder terkait upaya percepatan penanganan bencana daerah langsung bergerak cepat untuk menentukan titik-titik yang menjadi masalah untuk dapat memberikan solusi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pemerintah juga mengharapkan kerjasama kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat untuk bersama-sama memantau dan mewaspadai kondisi sekitar sungai dan cuaca yang berpotensi menyebabkan bencana alam. Dari Kota Caning, tim Diskominfo Aceh Tenggara melaporkan. Ya Bapak, terkait dengan peninjauan hari ini Bapak ke lokasi potensi bencana alam Pak ya, baik dari banjir, longsor dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Bapak melihat lokasi tersebut? Ya, tentu intinya kita perlu waspada semua kepada masyarakat. Kita juga akan mengimbau, mulai BPBD sudah mengimbau, nanti kita juga mengimbau kembali kepada masyarakat berwaspada terhadap bahaya banjir. Yang kedua, kita juga dengan Pak Sekda sudah mengarahkan OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah percepatan dalam pengamanan akibat dari banjir ini. Antara lain yang sedang kita lihat adalah normalisasi dan penguatan tebing, sehingga tidak merembes kemana-mana dan airnya juga bisa tersalurkan, terkendali ya, tidak merembes kemana-mana. Ya Bapak, melihat cuaca yang sangat ekstrim ini ya Bapak, yang tidak menentu, kira-kira apa yang ingin Bapak himbau mungkin kepada dari perangkat desa, kemudian kecamatan, kemudian sampai ke instansi-instansi terkait Bapak untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan Bapak? Ya tentu kepada seluruh masyarakat dan seluruh komponen jajaran pemerintah daerah dari tingkat kabupaten sampai pada tingkat kita berharap untuk bersama-sama pertama mewaspadai ya, mensosialisasikan kepada masyarakat waspada, terutama daerah-daerah yang pinggir sungai, daerah-daerah yang selamanya rawan terhadap bencana, untuk waspada ya 1x24 jam, artinya selalu dari pagi sampai malam, karena hujan ini nggak tentu, bisa pagi dan bisa malam. Yang kedua juga untuk selalu menginformasikan kepada kita, kepada jajaran BPBD dan seterusnya terhadap apabila terjadi banjir sedemikian untuk melaporkan segera sehingga bisa antisipasi dan pencegahan dikendali. Setelah dininjau bersama PJ Bupati, ada beberapa titik yang langsung kita cek ke lapangan. Ada beberapa titik yang diarahkan BPBD yang harus penanganannya secara serius, yaitu untuk penanggulangan dampak bencana supaya jangan terlalu berlarut kerugian terhadap masyarakat. Untuk itu
kami harapkan kepada BPBD melakukan kajian secepatnya sehingga dapat ditangani dana-dana tanggap darurat untuk dialokasikan di dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang prioritas kita kerjakan pada bulan ini. Hari ini mungkin kajian sudah ditandatangani Bupati, tentu ini kita usulkan ke pemerintah provinsi, baik dari bantuan pangan, logistik dan lain sebagainya, dan kabupaten juga. Hari ini akan meminta kepada Dolok tentang tanggap darurat yang akan kita laksanakan bantuan kepada masyarakat. Dan juga kami melihat ada beberapa titik yang sekaligus penanganannya hari ini belum sempat kita tinjau seluruhnya, tetapi kami yakin BPBD bekerja dengan tim untuk meninjau semua titik bencana sehingga titik-titik itu bisa terdeteksi dengan sebaik-baiknya. Baik, memang kita lihat memang ada beberapa titik bencana, puluhan titik bencana dari aliran Sungai Alas ini, tetapi namun begitu informasi dari bencana telah disampaikan melalui Infocom bagaimana antisipasi masyarakat sehingga dampak korban bencana ini tidak menghilangkan korban nyawa.